RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ya, selamat datang kembali nih di podcast kita, podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga dengan hostnya biasa yang paling ganteng, RW Gembul. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Kang Acep nih, Ketua LPM Cisaratan Endah. Dan Kang Acep juga aktif sehari-harinya di kebudayaan di lingkungan Cisaratan Endah. Malam nih Kang Acep. Malam Pak. Ya. Terakhir LPM tuh apa namanya? Kenapa sih pengen jadi LPM dulu nyalonin nih? Mungkin informasi buat teman-teman Baraya di Kota Bandung dan khususnya di Cisaratan Endah, biar nanti kebetulan kan kemarin kita ini podcastnya tentang RW Ya, terus. ya. RW itu kalau RW semua orang berebutan jadi RW. Ya. Kenapa? Karena berebutan nolak. Jadi setiap mencalonkan gak ada yang mau, berebutan nolak semua. Kalau cerita LPM gimana kira-kira, Kang? Kalau di LPM itu sebetulnya banyak yang mau sih. Mau banyak yang mau? Ya, banyak yang mau. Mau nolak juga atau gimana? Banyak yang mau nolak juga. Karena saya rasa waktu itu jadi LPM itu kayak anggota dewan gitu. Gitu. Ya ternyata jauh. Tapi bukan karena itulah. Karena mungkin saya juga di sini sebagai seniman ya. Karena seniman itu lekat dengan pengabdian. Oke, siap. Lekat dengan pengabdian karena saya lahir di sini mungkin. Benar. Usaha juga di sini saya. Oke, siap. Kalau pengennya kayak Bapak Hos ini, Oh tuh. ke Cina juga. Oh, kirain maunya Gembul. Ya, Kirain mau Gembul. ya, kalau mau sama Bapak Hos juga mau ke Cina juga, tapi karena mau ke Cina nggak ada yang ngundang, nggak ada saudara, ya udah saya diam di sini. Jadi intinya saya mungkin meninggal juga saya di sini. di Cisaratan. Nggak mau ke Cina ya susah. Itu susah. Itu saya harus beli petinya kan mahal ya, kan. Udah mending di sini aja. Gitu, ya. Siap. Ya kalau untuk saya sebagai seniman, kenapa tertarik sebagai LPM? Permulanya sih saya antara pendekatan dengan para RW lah, dengan silaturahim. Ya, siap. Kebetulan saya kan di sini bukan dituakan gitu ya, dipercaya sebagai ketua forum putra daerah juga. Siap. Nah karena bersangkutan dengan pemberdayaan, kita setiap ada pekerjaan kita minta pemberdayaannya supaya untuk mengurangi pengangguran juga Iya, kan. siap. Soalnya kita kan harus, apalagi sekarang Bandung Utama, Jabar harus istimewa. Iya, luar biasa. Ya jadi Baraya sekalian yang mungkin belum belum jelas tentang LPM Cisaratan Endah ini, ketua LPM kita ini luar biasa aktif gitu, karena hampir setiap kegiatan di Cisen dia nomor 1 duluan gitu. Orang lain belum datang, ketuanya udah datang duluan. Kebetulan itu kalau lagi nggak ada acara, mah ya kita kita minta perwakilan aja kan, RW juga semua kan mitra juga semuanya gitu. Ya karena memang waktu itu sangat luar biasa dan bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan itu kan luar biasa, Kang. Tanggung jawab kan. Ya itu yang paling penting, karena memang kadang-kadang teh orang pengen jabatannya aja, tanggung jawabnya nggak mau. Ya. Atau pengen pidato bungkul ya. Kalau saya mah lebih baik jangan ada pidato. Kalau pidato itu nggak ada amplopnya. Meni proskes kan, amplopnya ada. Oh iya, ada. lupa saya ini kita ada nih. ini ada supporting dari Duren dekat sini nih. Jadi durian montong nih dari Palu nih ya, nanti kita coba bareng-bareng. Apa mau coba sekarang nggak boleh nih? Nanti mending bareng-bareng aja. Masih ada banyak sekali nih durian, enak banget nih durian ini. Ya kembali ke tentang tadi kita bahas bahwa backgroundnya Akang teh budaya. Ya. Dan seperti apa sih sebenarnya? Kemarin kan kita sudah mengadakan lomba Hidrojakrama. Betul. Lomba wayang yang ditempatkan di kelurahan kita, kan kita jadi dari istilahnya jadi tuan rumah, dan rencananya katanya nanti kalau ada yang pemenangnya akan diadu di Jawa Barat.
Sebenarnya potensi kelurahan kita tuh seperti apa sih kalau dalam hal budaya ini? Sebetulnya kalau untuk potensi di kelurahan kita itu sangat tinggi. Iya, betul. Karena pusar budaya itu, jadi kita itu kalau berbicara soal budaya, apalagi wayang golek, itu memang Parakan saat itu memang pusarnya. Oke. Ya itu sejarahnya dari Pak Amung Sutarya sampai ke Pak Dede Amung Sutarya sampai ke orang tua Pak Dede Amung Sutarya sampai ke saya juga kan. Nah, dan untuk di Cisen ini saya ingin seperti daerah-daerah yang lain juga. Kenapa tidak dibentuk sebagai kampung budaya? Nah, itu dia paling penting. Karena kadang-kadang kita sudah krisis budaya sih sebenarnya. Itu. Jadi minimal kadang-kadang orang sudah malu berbahasa daerah. Kalau saya bukan tidak mau berbahasa daerah, kan memang nggak bisa. Karena dulu saya lama di Bandung, rumah kantor dan sehari-hari juga bercakap atau diskusi itu sama teman-teman yang daerah lain, bahkan dari negara lain itu. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya Kang nih di LPM dan backup Cisaran Tenendah bisa terus berkembang nih kebudayaan kita. Amin. Dan setidaknya nanti mudah-mudahan nanti Cisaran Tenendah apa istilahnya orang bisa mengenal kita dari budayanya. Gitu. Jadi Parakan saat Cisaran Tenendah itu markasnya kebudayaan Sunda. Itu dan ada yang di sini ada yang lupa juga bahwa budaya itu bukan soal seni. Tapi kita itu krisis budaya loh. Betul. Budaya adab kita. Betul. Kalau misalnya kata Pak Hos tadi budaya. Budaya itu ada karena lengkap dengan budaya adab. Betul. Kalau istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu saluhureun hormat, sana pun ajenan sesama hargaan. Kita itu harus hormat ke yang orang yang usianya lebih tinggi. Betul. Ke lebih usianya di bawah kita harus sama-sama menghargai. Sesama juga kita harus lebih menghargai juga. Dan itu krisis budaya itu karena adab-adabannya itu sebetulnya bukan karena budaya hiburannya, bukan. Coba sekarang krisis tidak dengan keadaan dengan sekarang banyaknya itu para siswa yang dikirim ke barak militer itu. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih salah pulsa. Oh gitu ya. Terlalu banyak ngabisin pulsa. YouTube-an jadi kiri kanan nggak jelas gitu. Jadi mungkin pendidikan dari rumah kita mulain lagi itu setidaknya. Kalau kita negur anak sekarang, yang marah bukan siapa-siapa, anaknya yang marah. Nah ini kan mungkin kalau zaman-zaman dulu kan kita orang takut sama orang tua, lihat tuh ini dulu seperti ini. Sekarang budaya itu istilah tata krama dan segala macam udah hilang gara-gara YouTube loh. Makanya kenapa saya siap menjadi ketua LPM. Intinya saya ingin memecahkan permasalahan seperti itu. Nah ini kita tiap hari pokoknya kalau ada masalah kita podcast, sebarin. Ya setidaknya kita sedikit-sedikit istilah sumbangsi masyarakat, ingetin bahwa budaya kalau tidak kita piara dari kecil juga diajarin sama anak-anak kita siapa lagi? Iya, makanya kayak ini satu kesempatan sama Pak Gubernur kita dilarang main HP, sama kita suguhkan hiburan. Hiburannya yang memang mengandung etika. Jadi kembali kalau etika itu harus kembali ke masa lalu lah. Sekarang kan kalau anak sekarang berbicara kasar juga di depan orang tua udah lumrah lah. Di YouTube itu ya. Makanya kalau misalnya satu ciri kiamat kecil ya. Kalau budaya kita udah ngiblat ke barat, maka tunggu kehancurannya. Gitu. Oh ya, kemarin kita sempat membahas sedikit tentang Koperasi Merah Putih. Iya. Nah, saya kemarin kita podcast sama Ketua Forum Pak Novi, kita bilang Koperasi Merah Putih ada, Bang Emok tidak ada. Kabur kita. Jadi kan kebetulan nih backgroundnya nih dalang nih. Bisa nggak ngomong misalnya Bima lagi ngomong jangan awas kalau masih minjem sama Bang Emok karena sekarang ada
Koperasi Merah Putih sebelum kita tutup. Ya. Bisa nggak kira-kira? Tapi ini justru Koperasi Merah Putih ini kan kita masih belum ya, belum di itu ya. Ya setidaknya kita iklan di awal lah. Pokoknya untuk para warga Cisaran Terendah semuanya harus lepas dari Bang Emo, sebab Bang Emo itu merusak moral dan merusak kebutuhan. Kenapa merusak kebutuhan? Itu bunganya tinggi dan itu moral juga bisa dihilang juga karena apa? Kalau telat membayar katanya cuma gitu kawas ini kayak dogi di depan di depan pintu ya. Makanya sekarang ada Koperasi Merah Putih, diharapkan semua warga di Cisaran Terendah partisipasi dalam Koperasi Merah Putih. Wah, luar biasa. Oke, baik itu Ketua LPM kita. Dan selamat malam. Terima kasih atas atensi baraya sekalian. Terima kasih Pak Ketua LPM. Dan kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe supaya kita semangat kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.